Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Khairusofa, NIM 2018121131. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pada bab 7, yaitu standar akuntansi. Pengertian standar akuntansi sendiri adalah metode yang seragam untuk menyajikan suatu informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Yang pertama, ada prinsip akuntansi berterima umum. Dalam praktik, bahwa sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau sering disingkat dengan GAAP. Terdapat opini APB dan buletin penelitian akuntansi yang dikeluarkan ICPA. Sumber lain dari GAAP adalah 1. Pedoman akuntansi dan audit industri serta interpretasi yang dikeluarkan ICPA. 2. Publikasi FASB lainnya seperti buletin teknis dan pernyataan yang dikeluarkan APB. Ketiga, publikasi-publikasi Komisi Pasar Modal seperti Accounting Series Release. 4. Praktik-praktik yang diakui seperti yang ditunjukkan dalam publikasi ICPA tahunan yang dinamakan Accounting Trends and Techniques. Yang kelima, ada paper yang membahas isu tertentu yang dikeluarkan ICPA, pernyataan tentang FASB, textbook, dan artikel lain. Yang kedua, ada standar akuntansi. Pengertian standar akuntansi adalah keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, standar akuntansi ini biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada deskripsi tentang masalah yang dihadapi. Kedua, diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori yang diajukan suatu solusi. Ada arti penting standar akuntansi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasan yang pertama yaitu memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan hasil usaha dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dalam disiplin akuntansi. Pada intinya, standar akuntansi ini diharapkan menjadi suatu pedoman bagi penyusunan laporan keuangan atau yang dinamakan manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama pemakai langsung, yang kedua pemakai tidak langsung. Pemakai langsung ini ada 6. 1. Pemilik perusahaan. 2. Kreditor dan supplier. Ketiga, manajemen. Keempat, kantor perpajakan. Kelima, karyawan perusahaan. 6. Pelanggan. Pemakai tidak langsung. 1. Analisis dan konsultan keuangan. 2. Pasar modal. 3. Pengacara. 4. Beban pembuat peraturan atau undang-undang. 5. Agen pelaporan. 6. Asosiasi perdagangan. 7. Serikat pekerja. 8. Pesaing. 7. Masyarakat umum. 10. Departemen pemerintah. Yang ketiga, ada pendekatan dalam penentuan standar. Ada dua pendekatan dalam penentuan standar. Yang pertama, ada pendekatan pasar bebas dan pendekatan regulasi. Pendekatan pasar bebas ini berasumsi jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan dengan informasi, sedangkan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Pendekatan regulasi.
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asesmen informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar dapat terjadi dilakukan faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, ada pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen, yang berakibat pasar tidak dapat membedakan antara pengaruh real dengan pengaruh akuntansi dan mungkin akan disesuaikan oleh perubahan-perubahan akuntansi. Yang kedua, ada hipotesis investor naif. Akibatnya, mereka tidak mampu menyesuaikan proses pengambilan keputusan sesuai dengan berbagai prosedur akuntansi yang berbeda. Yang ketiga, ada fiksasi fungsional atau function fixation. Investor mungkin tidak mampu mengubah keputusan mereka dalam merespon perubahan proses akuntansi. Yang keempat, ada angka-angka yang menyesatkan. Yang kelima, ada keragaman prosedur. Yang keenam, kurangnya objektivitas. Yang keempat, ada teori regulasi. Bentuk teori regulasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teori berkepentingan publik atau public interest theories. Yang kedua ada teori kepentingan kelompok atau interest group atau capture theories. Teori kepentingan publik ini berkepandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisiensi dan tidak adil. Sedangkan teori berkepentingan kelompok atau regulasi ini disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan kemakmuran mereka. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur di sini ada yang pertama, argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. Yang kedua, ada argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain: 1. Terlalu banyak standar. 2. Standar yang terlalu rinci. 3. Tidak ada standar yang berjenjang atau rigid sehingga pilihan sulit dilakukan. 4. Standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. 5. Standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Yang keenam, ada pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Standar-standar yang mendorong mungkin meningkatnya kompleksitas sehingga mempengaruhi biaya penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, ada pengaruh overload standar akuntansi. Para pemakai yang pertama ada akuntan, yaitu kehilangan pandangan tentang pekerjaan real karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Yang kedua ada auditor, kegagalan audit karena kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Hal ini menyebabkan terkikisnya profesi akuntan publik karena ketidakpuasan klien yang terbebani dengan standar tersebut. Yang ketiga ada pemakai, bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Yang terakhir ada manajer, masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang berlaku mungkin dapat tergoda meninjau kembali kontrak dan mengubah praktik bisnis sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang ada. Yang terakhir ada pengembangan standar akuntansi internasional. Berbeda dengan perkembangan standar akuntansi suatu negara, di mana standar akuntansi ini umumnya adalah bagian dari undang-undang negara tersebut, maka pengembangan akuntansi internasional oleh IASB unik. Ada 4 pihak. Yang pertama ada due process. Due process ini agenda discussion umumnya ada unsur politik, berbagai organisasi memberikan masukan dan yang dipilih oleh
top prioritas masalah yang kemudian IASP akan mencari konsultasi ke berbagai pihak. Yang kedua ada discussion paper. Satu staf yang menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan akan memberikan solusi. Yang ketiga ada exposure draft, yaitu mulai memproses dari menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper. Yang keempat ada standar akuntansi baru. Setelah terjadi perdebatan yang mendalam, maka suatu proses menerbitkan standar baru yang menyatakan tanggal efektif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.